Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa WLM Channel, bertemu kembali di program Bincang Bisnis dan Ekonomi. Kali ini bersama saya Uswatun Hasanah. Dan tentunya pada kali ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yakni Dr. Ahmad Yunani SEMSI, dan beliau merupakan dosen dari Prodi Ekonomi Pembangunan FEB ULM. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Iya. ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini nih Pak, kita akan berbincang-bincang mengenai masa depan ekonomi bangsa kita untuk selanjutnya. Nah, mungkin untuk pengantar terlebih dahulu nih Pak, mengenai yang ramai sekarang mungkin di media sosial atau diperbincangkan juga oleh orang-orang bahwa katanya di tahun yang akan datang itu ekonomi kita itu akan gelap gitu Pak. Nah itu bagaimana nih kalau komentar Bapak mengenai hal tersebut? Ya, kalau menurut kita sebetulnya oke lah, memang pandangan seperti itu boleh-boleh saja ya. Dalam artian ada ekspektasi yang sedikit pesimis ya. Iya. Tapi kalau kita dari ekonom biasanya kita walaupun kita punya data, tetapi kita juga harus optimis gitu ya. Karena berdasarkan yang kita lihat dengan kondisi saat ini, perekonomian kita di Indonesia kelihatannya memang sedikit tertekan ya dengan beberapa masalah global maupun lokal ya. Kalau masalah global mungkin adanya perang Ukraina Rusia yang berdampak terhadap sektor komoditas makanan dan energi, sehingga juga memicu inflasi internasional kan, yang itu berdampak terhadap inflasi domestik gitu. Sementara dalam negeri mungkin yang sedikit menonjol ya itu adalah masalah adanya bencana alam, kemudian perubahan iklim yang menyebabkan sumber-sumber komoditi fundamental ekonomi kita di sektor pertanian dan lain-lain itu tentu terpengaruh produktivitasnya gitu. Inilah yang mungkin terjadi gitu kan, bisa terjadi perlambatan ekonomi. Tetapi saya tidak sependapat kalau itu kemudian ada masa kegelapan atau sesuatu yang dianggap pesimis lah di tahun 2023. Kita harus berdoa agar optimis gitu. Walaupun juga dikatakan pesimistis itu juga disebabkan karena faktor masalah mungkin pandemik yang belum secara total berhenti. Tapi saya melihat dengan keberhasilan vaksinasi, kemudian bagaimana protokol kesehatan itu dijalankan, dan perekonomian kita kelihatannya sudah tumbuh ya. Kalau kita perhatikan, itu lihat dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah mulai hidup kembali pada sektor-sektor perdagangan, sektor jasa, sektor pariwisata ya. Itu yang nampak, yang merupakan gambaran pergerakan dari manusia, berarti pergerakan ekonomi juga gitu. Oke, jadi masih ada progresnya ya Pak, Ya, betul. walaupun memang realitanya saat ini kita terkena tekanan lah begitu. Ya. Nah, menarik nih Pak, tadi Bapak menyebutkan mungkin penyebabnya kita jadi bisa dikatakan seperti itu, mengapa? Kalau dari segi daerahnya nih Pak, sebenarnya kalau prospek di daerah itu bagaimana Pak mengenai perkembangan ekonomi? Maksudnya Kalimantan Selatan ya? Iya, Atau mungkin ya. Kalimantan Selatan kita. Kalau kita menganalisa dari perekonomian Kalimantan Selatan, perekonomian Kalimantan Selatan ini sebetulnya termasuk daerah yang secara fundamental ekonomi itu cukup memadai ya, cukup kuat ya, karena kita punya basic sektor pertanian yang cukup dominan ya, walaupun berimbang dengan sektor pertambangan. Ya, sektor pertambangan itu lebih banyak berkontribusi terhadap perekonomian nasional sebetulnya, karena hasil dari pertambangan itu kan merupakan pendapatan nasional ya, berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Sementara basic ekonomi kita lebih banyak ditopang oleh perekonomian pertanian ya, kemudian perdagangan dan jasa. Dan sekarang Kalimantan Selatan juga sudah mulai menggerakkan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata gitu. Nah, sehingga sektor ini otomatis
bisa memperkuat perekonomian daerah gitu ya. Iya, Pak. Nah, sementara kalau sektor pertambangan saya kira itu lebih berkontribusi kepada perekonomian nasional, walaupun ada sektor-sektor ikutan ya yang terkait dengan sektor pertambangan. Tapi saya kira karena dia padat modal, kemudian juga yang bekerja itu kebanyakan bukan tidak semuanya atau lebih dominan untuk orang-orang yang ekspor, ahli itu kebanyakan kan mungkin dari luar ya, sehingga memang ada ada pergerakan ya dari pendapatan mereka itu keluar gitu, artinya mereka kemana, daerah asal dan sebagainya. Tetapi ikutannya tetap mereka secara basic kebutuhan mereka itu tetap berbelanja, berkonsumsi di Kalimantan Selatan ya, seperti di perdagangan, kemudian mereka di mungkin di penginapan ya, sektor jasa dan lain-lain itu masih lah di sini gitu. Tapi ya itu karena kondisi seperti itu, Kalimantan Selatan menurut pandangan saya menjadi daerah yang cukup cukup bisa sustainable gitu ya, dengan kondisi ekonominya. Oh iya, dan kita juga mengetahui ya bahwa Kalimantan Selatan ini kan mungkin nanti yang di masa yang akan datang itu kan dekat ya Pak dengan IKN yang sedang dijalankan saat ini gitu, yang progres itu. Nah itu apakah juga berdampak nantinya kepada ekonomi di daerah kita ini? Saya kira kalau dampak EKN jelas sekali berdampak dan sangat besar dampaknya terhadap Kalimantan Selatan. Bahkan kalau kita bisa lebih siap lagi gitu ya untuk menghadapi EKN itu, kita akan lebih banyak ya manfaat ya, benefit yang didapatkan dengan adanya EKN tersebut, dalam hal penyerapan tenaga kerja, dalam hal supply kebutuhan pokok ya, kebutuhan dasar lainnya ya, terkait dengan kebutuhan yang ada di yang diperlukan di daerah EKN tersebut. Karena dia ini kan kita adalah daerah terdekat, sehingga kita mensuplai dengan biaya transportasi yang jauh lebih murah dibandingkan misalnya harus dari Kalimantan Tengah, dari Kalimantan Barat, kemudian dari Sulawesi atau dari Jawa gitu. Nah, komoditi-komoditi yang menjadi kebutuhan dasar di sana yang kebetulan ada di Kalimantan Selatan itu adalah termasuk komoditi yang bisa suplainya bisa lebih cepat dan lebih murah, sehingga potensi inilah yang menyebabkan perekonomian untuk di Kalimantan Selatan itu bisa lebih berkembang gitu kan. Nah, termasuk tadi terkait aliran tenaga kerja gitu. Karena kita dekat, tentu banyak sektor-sektor di sana yang apakah sektor informal dan tentu saja juga sektor formal. Sektor formal kan karena dia pindah ya, tentu banyak diisi masih oleh yang terdahulu gitu kan. Tetapi sektor pendukungnya mana yang kebetulan harus didatangkan tenaga kerja baru ya, atau dia disediakan tenaga kerja baru, maka itu peluang kita dari Kalimantan Selatan jauh lebih terbuka gitu. Oke, baik. Nah, mungkin kita berpindah topik sedikit nih Pak, mengenai inflasi yang mungkin saat ini juga hangat dibicarakan juga, dan perkiraan nantinya di tahun yang akan datang itu apakah inflasi bisa menurun atau mungkin seperti apa Pak perkiraan? Inflasi ini kan kalau kita melihat inflasi yang ada di Indonesia dan di Kalimantan Selatan berdasarkan teori itu masih relatif lah, masih terkendali gitu, karena masih dalam 1 digit ya, di bawah 10% gitu. Nah, hanya saja ini harus dikendalikan agar supaya tidak menyebabkan inflasinya lebih meningkat lagi gitu kan. Dan peluang untuk inflasi itu meningkat lebih jauh itu memang ada beberapa potensi yang bisa menyebabkan. Misalnya tadi karena faktor global, juga faktor eksternal internal di dalam negeri ya, yang juga misalnya ada masalah dalam hal supply ya, distribusi gitu. Nah, biasanya kan supply dari komoditi-komoditi yang penyumbang inflasi, kemudian distribusinya yang kurang lancar. Nah, ini juga menyebabkan adanya mendorong kenaikan inflasi. Nah, untuk itu maka supply dan distribusi ini harus kita jaga gitu. Nah, jadi pemerintah daerah, pemerintah nasional pemerintah pusat juga harus menjaga distribusi dan ketersediaan komoditi ini ya, tetap tersedia gitu. Nah, mengenai
besarannya ke depan, kalau saya masih melihatnya plus minus di antara ya mungkin 4-5% ya untuk inflasi gitu. Nah, sementara pertumbuhan kita kan saat ini saja misalnya untuk triwulan 3 ini sekitar 5,72% pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian inflasi sekitar 3,03% ya, informasi data dari Bank Indonesia itu. Nah, jadi dengan demikian masih ada selisih sedikit sebetulnya antara pertumbuhan dengan inflasi. Nah, ini apa namanya ke depan ya, ke depan kita ingin pertumbuhan tuh jauh bisa lebih ditingkatkan lagi, inflasi bisa kita kendalikan, jangan sampai kalau plus minus kan bisa 4 atau 5% tadi kan. Yeah. Nah, itu yang dikhawatirkan terjadi yang namanya stagflasi ya. Atau apa namanya pertumbuhannya stuck gitu kan. Artinya stagnan, tetap sementara inflasinya yang naik gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan. Sementara masyarakat kita ini karena dia ada inflasi ini diukur dari beberapa komoditi yang menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga menyebabkan kalau inflasi tinggi itu menyebabkan keresahan ekonomi terjadi, keresahan sosial terjadi, keresahan sosial terjadi, maka keresahan politik juga terjadi. Sementara ini kan menjelang tahun 2024 gitu ya. Jadi apa namanya isu-isu ini kan tergantung bagaimana mengendalikan ya isu ekonomi, isu sosial, isu politik segala macam gitu. Nah, kadang-kadang ini menjadi salah satu strategi dari beberapa kalangan ya yang memanfaatkan momen-momen seperti ini. Padahal itu sebetulnya kalau kita lihat kan adalah kegiatan ekonomi yang normal saja gitu kan. Kemudian kegiatan ekonomi ini juga tetap apa namanya sustainable kan, stabil gitu. Nah, ya kalau ada sedikit ada ya memang itu adalah itulah namanya kerja pemerintah kan untuk bisa menstabilkan gitu. Ya, berarti secara tidak langsung mengenai ekonomi nasional ini berkaitan juga ya Pak dengan tahun politik. Kayak berhubungan begitu, ya, berhubungan. Saling berpengaruh ya Pak. Iya, tentu saja berhubungan. Karena kalau stabilitas ekonomi itu berjalan stabil ya, maka stabilitas sosial dan politik juga menjadi stabil itu. Kita jangan sampai terjadi karena banyak kejadian di berbagai negara, bahkan kejadian kita 98 pun itu secara politik sebetulnya kuat dan stabil saat itu. Tetapi secara ekonomi karena begitu besarnya pengaruh ekonomi yang besar dari luar menyebabkan ekonomi kita ambruk segala macam ya, itu tidak bisa distabilkan dengan cepat ya, diantisipasi dengan baik ya, otomatis berdampak terhadap sosial, terjadilah bermacam apa namanya krisis-krisis sosial yang menyebabkan krisis politik juga. Oke. Berarti menarik nih Pak mengenai yang krisis yang Bapak sebutkan tadi, mungkin bisa dikenal krisis moneter ya, kalau tidak salah biasanya ya krisis moneter, ada krisis ekonomi, beda ya. Krisis moneter memang dari segi ya dipicu dari krisis moneter memang. Karena aspek moneter yang paling dominan saat itu. Tapi aspek ekonomi, kemudian krisis ekonomi terjadi pada saat ternyata sektor real juga bermasalah saat itu. Nah, mulanya kan berawal dari sektor moneter dengan kenaikan valuta asing ya, lemahnya rupiah terhadap dolar, kemudian sektor realnya ketersediaan dari apa namanya komoditi pokok masyarakat saat itu terjadi gagal panen, terjadi kemarau dan lain-lain, ya itu juga menyebabkan akhirnya berdampak terhadap apa namanya sektor-sektor yang lain. Nah, inilah akhirnya inilah momen ini menimbulkan dampak sosial dan tentu akhirnya dampak politik. Tapi kita berharap ya 2023 ya itu pemerintah bisa mengantisipasi itu semua karena kita tidak ingin silahkan saja ada konstelasi politik jalan, terjadi pergantian kepemimpinan, rezim dan segala macam, silahkan saja, itu tidak jadi masalah. Tetapi secara ekonomi jangan sampai momen-momen ekonomi ini dimanfaatkan untuk mendorong terjadinya berbagai kondisi yang menyebabkan adanya masalah sosial dan politik. Karena ada orang-orang yang memang memanfaatkan ini sebetulnya. Mereka juga memanfaatkan dari sisi karena ada kepentingan politik, juga ada kepentingan ekonomi gitu. Karena ada kepentingan ekonomi ini kan mereka yang punya ini, yang bisa mendesain kondisi ekonomi sehingga mereka bisa diuntungkan. Apalagi sekarang ini ada
baru saja disahkan terkait dengan ada undang-undang P2K, saya kurang persis tahu itu. Yang jelas itu mengatur tentang bagaimana OJK, tentang Bank Indonesia, bagaimana kebijakan moneter, tentang bagaimana kegiatan itu yang bagian daripada Undang-Undang Cipta Kerja ya. Saya kira itu masih nantinya masih perlu diskusi panjang juga untuk membahas itu. Nah, mungkin mengenai yang Bapak sebutkan tadi kan tentang nilai kurs rupiah terhadap dolar. Ya. Nah, itu dampak yang paling buruk yang mungkin kita akan rasakan nantinya di masa yang akan datang itu bagaimana, Pak? Atau mungkin bisa kita antisipasi dan lain sebagainya? Kalau sekarang ini karena kita ini sudah menggunakan free exchange rates ya, jadi kurs valuta asing bebas gitu. Yang dulu itu kita masih dengan peg atau kita masih dengan control manage exchange rate ya, masih yang fix, kemudian masih yang dalam kurs mengambang gitu, yang mana di situ peran pemerintah sangat besar untuk bisa mengendalikan valuta asing. Nah, saat ini Indonesia sudah terbiasa dengan free exchange rate ya, dengan valuta asing yang bebas tadi. Jadi turun naik dolar itu udah biasa bagi masyarakat kita gitu, dari pelaku ekonomi juga udah biasa, sehingga mereka sudah bisa menyesuaikan dengan kondisi itu. Jadi saya kira dampak itu tidak terlalu tidak terlalu membahayakan lagi bagi para pengusaha kita, karena pengusaha sudah mengantisipasi dari awal. Dulu itu pengusaha kita belum siap gitu. Nah, sekarang pengusaha kita udah siap, karena lebih siap lah maksud saya, karena mereka sudah terbiasa dengan kondisi itu ya. Nah, tinggal ada orang-orang yang nanti yang bermain saja lah di situ, yang akan berspekulasi, mengendalikan, tapi itu juga tidak akan sekuat dulu lagi kan mereka untuk bisa ini, karena memang kondisi ini sudah dipahami oleh expert-expert di pelaku pasar valuta asing, pasar modal dan lain-lain gitu. Oke. Kalau menurut data itu besarannya berapa, Pak? Yang mengenai nilai kurs tadi? Kalau sekarang ini kan sekitar 15 ribuan ya, 15.500 atau kisaran antara 15.000 plus minus gitu. Jadi itu udah biasa. Jadi kalaupun naik itu tidak terlalu ini, turun juga tidak terlalu ini, karena itu udah kelihatan harga pasar betul di situ. Oke, sudah mampu beradaptasi ya, Pak. Mana beradaptasi ya, adaptasinya udah ketemu di situ. Nah, mungkin mengenai kebijakan dari pemerintah yang kiranya bisa dirasakan langsung nih, Pak, oleh masyarakat itu seperti apa, Pak? Mungkin ada kebijakan makro dan mikro mengenai perkembangan ekonomi kita untuk kedepannya. Kalau masalah kebijakan mikro dan makro itu ada bauran kebijakan namanya ya. Kalau kita melihat dari Bank Indonesia itu pertama itu adalah koordinasi fiskal dan moneter ya. Jadi antara kebijakan fiskal dan moneter itu perlu koordinasi yang kuat ya, saling mendukung gitu kan. Nah, kemudian ada akselerasi transformasi sektor keuangan. Jadi akselerasi transformasi sektor keuangan ini berkaitan dengan masalah bagaimana terkait dengan bisnis di sektor keuangan dengan peraturan-peraturannya segala macam ya. Nah, kemudian kita melihat bagaimana saat ini gencarnya terkait dengan pembayaran digital ya, digital payment, kemudian juga dalam rangka juga berkaitan dengan bisnis di sektor real itu adalah digital marketing ya. Nah, itu kan pemasaran secara digital itu perlu didukung dengan digital payment juga. Nah, kemudian juga tentu saja juga digitalisasi ekonomi dan keuangan itu perlu dilakukan lebih dalam lagi oleh baik itu pemerintah daerah sendiri, pemerintah pusat, kemudian dengan pelaku-pelaku ekonomi dan juga dengan masyarakat. Jadi ini harus sama-sama dipahami, perlu ada digitalisasi ekonomi dan keuangan ya. Nah, selain itu perlu juga ada ke depan ya, ada
kita pengembangan ekonomi dan keuangan hijau ya. Sehingga ini kan karena perubahan iklim, perubahan global segala macam ya yang menyebabkan kita harus lebih hati-hati untuk mengelola bumi ini kan. Nah, jadi diharapkan nanti pengembangan ekonomi ke depan itu harus memperhatikan aspek ekonomi hijau tadi. Nah, sehingga dengan demikian ya koordinasi yang dilakukan ini ya kalau pada sektor ekonomi ini kan tentu saja ada Bank Indonesia, kemudian Kementerian Keuangan ya. Bank Indonesia terkait dengan sistem sistem keuangan ya, sistem pembayaran gitu kan. Nah, jadi kalau kalau Kementerian Keuangan ya itu tentu saja kebijakan fiskal terkait dengan bagaimana peningkatan kemampuan pajak ya, fiskal negara kita agar secara ekonomi makin mandiri. Ya, walaupun kita ada kebijakan berutang dengan luar negeri gitu, tetapi kemampuan fiskal kita melalui kemampuan pajak kita harus diperkuat juga ya. Ini berarti kan sektor pajak harus kuat gitu ya. Kemudian kita punya aset yang banyak terkait dengan aset negara yang berapa puluh ribu triliun gitu kan. Nah, itu mesti harus aset-aset itu harus dihidupkan. Yang banyak jangan sampai aset-aset itu hanya sebuah aset yang tidak termanfaatkan. Sayang kan kita punya aset yang banyak gitu. Jadi harus diproduktifkan. Nah, ini kan perlu ada sebuah langkah-langkah seperti itu. Dan OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan tuh harus bagaimana dia menjaga stabilisasi otoritas jasa keuangan yang terkait dengan perbankan ya, agar perbankan tetap bisa stabil, jangan sampai terjadi gejolak di perbankan, karena gejolak moneter ini perbankan ini lebih berbahaya dibandingkan yang lain, cepat efeknya gitu. Karena kan kepercayaan masyarakat ya. Nah, seperti halnya sekarang ini kepercayaan yang paling rendah itu yang harus dijaga oleh OJK adalah terkait dengan asuransi ya. Karena beberapa kasus di asuransi menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi itu menjadi sangat rendah gitu. Nah, sementara kalau kepercayaan terhadap asuransi itu rendah, tidak mungkin bisnis asuransi itu berkembang. Nah, padahal salah satu juga selain perbankan ya, di situ juga itu. Kemudian ada pengawasan-pengawasan dari OJK terkait dengan sejenis yang online ya, keuangan online ya, yang saya kira ya banyak kan yang peminjaman online segala macam itu kan yang di luar perbankan itu membahayakan sekali kan bagi ekonomi kita, masyarakat kita yang tidak paham gitu. Ya, jadi memang di situ penting sekali peran juga lembaga penjamin simpanan ya, juga terkait dengan bagaimana perbankan itu agar bisa tetap dipercaya. Saat ini sebetulnya tingkat suku bunga pinjaman itu rendah sekali sebetulnya kalau mau pinjam untuk berusaha dan jelas usahanya ya. Sebetulnya saat ini sangat menarik sebetulnya ya. Tapi bagi kita yang tidak terbiasa berusaha, pinjam uang kan malah nggak bisa kembali kan. Nah, jadi kalau orang yang punya usaha ya, jelas usahanya, jelas bagaimana mengembalikan segala macam, sangat baik saat ini pinjam di perbankan karena suku bunga yang sangat rendah. Bahkan sangat terbuka untuk bisa ikut pinjam gitu kan. Saya kira itu yang harus disinergikan ya antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, lembaga penjamin itu supaya terjaga stabilitas dari global. Karena kekuatan ini kalau di dalam kuat yang ini berkolaborasi, maka dampak global itu bisa diantisipasi gitu. Nah, kemudian pemulihan ekonomi juga momentum dengan bisa memulihkan permintaan domestik ya. Domestik ini dalam artian setelah pandemik tadi. Setelah pandemik kan ekonomi kita sedang belum bisa cepat bergerak. Nah, jadi permintaan domestiknya harus ditingkatkan ya. Harus didorong lebih ini lagi supaya konsumsi meningkat. Jadi produksi juga meningkat, perekonomian juga meningkat. Nah, harapannya begitu dari sisi demand side dan supply side-nya bisa seimbang nanti ya, mendorong perekonomian lebih berkembang. Dan kemudian diharapkan ke depan itu ada pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang semakin kuat ya, dan berkelanjutan. Makanya berkelanjutan tadi harus didorong dengan ekonomi hijau tadi ya.
ekonomi hijau. Karena sekarang ini dirasakan sekali dampak dari pemanasan global, semakin tingginya air laut yang menyebabkan daerah-daerah yang biasanya tidak terendam menjadi terendam. Nah, ini kan berbahaya juga bagi daerah-daerah seperti Banjarmasin, ya, yang memiliki kawasan yang datar dan rendah gitu. Nah, sementara ekonomi kita ya bertopang juga di kota Banjarmasin ini cukup banyak gitu kan. Betul. Nah, itu. Berarti menarik juga nih Pak mengenai ekonomi hijau. Nah, saya pertama kali mendengar ternyata kalau ekonomi hijau itu konsepnya seperti apa Pak? Untuk apa ya dijalankannya, dan juga apakah konsep tersebut sudah diterapkan dengan baik misalnya di Indonesia atau mungkin di daerah-daerah juga sudah dikembangkan? Untuk beberapa daerah yang yang mengembangkan ekonomi hijau ini kan adalah ekonomi-ekonomi yang berbasis pada kelestarian lingkungan ya. Nah, jadi terkait dengan UMKM yang dikembangkan, kemudian pengusaha-pengusaha yang usaha-usaha yang dikembangkan ya, terkait dengan masalah termasuk akses pembiayaan pun itu nantinya berkaitan dengan yang diberikan pinjaman itu adalah usaha-usaha yang dia berpihak kepada kelestarian lingkungan ya, pada ekonomi hijau. Nah, jadi harapannya dengan ekonomi hijau ini sebetulnya kita menjaga keseimbangan lingkungan ya, keseimbangan lingkungan. Nah, sehingga baik itu UMKM atau korporat ya, perusahaan itu yang mereka sudah terlanjur bergerak pada berbagai kegiatan ekonomi saat ini ya, paling tidak mereka punya keberpihakan terhadap bagaimana menjaga lingkungan ya, menjaga lingkungan. Sehingga lingkungan itu menjadi lebih baik ke depan. Kemudian pemerintah ke depan lebih jauh lagi bagaimana sektor-sektor ekonomi yang berbasis ekonomi hijau itu bisa dikembangkan lebih jauh gitu kan. Nah, untuk Kalimantan dan Kalimantan Selatan ya, kita memiliki alam yang masih cukup hijau ini sebetulnya masih potensial untuk ke depan bagaimana mengembangkan ekonomi hijau ya. Ya, walaupun kita ada melakukan pertambangan gitu kan. Nah, itu tapi ke depan ya itu harus bagaimana terkait dengan menjaga lingkungan harus diperhatikan gitu. Jangan hanya kita mengeksploitasi pertambangan hasilnya gitu, tapi tidak memperhatikan masalah lingkungan. Nah, ini kan sudah mulai kelihatan kan, ada banjir gitu kan. Nah, kemudian ada cuaca ekstrim segala macam. Nah, ini kan juga nantinya berdampak terhadap ekonomi yang lain gitu ya. Nah, kadang-kadang kegagalan panen ya yang ada sekarang tuh akibat karena perubahan iklim yang ekstrim segala macam, sehingga menyebabkan air itu terlalu lama merendam persawahan. Nah, sawah yang di daerah rawa, maka itu menimbulkan racun ya, sehingga pohon padi itu menjadi rusak, tidak bisa berbuah dia. Nah, itu yang kadang-kadang tidak dipahami orang, kenapa kita gagal panen salah satunya di beberapa tempat ya, yang menjadi lumbung padi kita di Batola, di Kabupaten Banjar segala macam, yang airnya terlalu lama merendam, itu menyebabkan adanya racun ya di tanah itu, yang menyebabkan menjadi kuning ya. Itu menurut ahli pertanian begitu, saya hanya mengutip saja. Berarti secara tidak langsung konsep ekonomi hijau ini menjadi hal yang solutif juga ya Pak, untuk pembangunan ekonomi kita yang akan datang. Nah, mungkin bisa nih Pak, kita sudah di penghujung perbincangan juga, Bapak boleh menyampaikan mengenai sebagaimana nih kira-kira kita sebagai mungkin masyarakat yang awam begitu, bukan seorang yang ekonom juga, mengerti begitu bagaimana membangun juga menjadi pendorong juga untuk perkembangan ekonomi kita di masa yang akan datang, dan juga membangun optimis masyarakat begitu Pak untuk menghadapi ekonomi di masa yang akan datang itu. Kalau saya kira kita memang pertama harus sama-sama dari tentu saja dari media, dari pemerintah gitu kan, kemudian dari para tokoh masyarakat ya,
menghimbau, kemudian menumbuhkan rasa percaya diri masyarakat terhadap perekonomian kita ke depan yang sebetulnya masih prospektif gitu. Jadi optimisme itu dibangun bersama sehingga tidak ada keresahan. Yap. Karena keresahan dan kekhawatiran itu menyebabkan menjadi doa yang orang baik gitu kan. Nah, jadi kita doanya adalah optimis gitu sehingga ekonomi ke depan seolah pertumbuhan ekonomi akan berkembang baik, inflasi bisa terkendali ya. Kemudian kalau kita di Kalimantan Selatan ya alhamdulillahnya memang tingkat kemiskinan kita sebetulnya masih termasuk yang terendah di Indonesia ya kan. Pengangguran kita juga tidak terlalu tinggi, masih cukup rendah di Indonesia gitu. Sehingga secara kesejahteraan indikator makro daripada Kalimantan Selatan itu relatif lebih baik gitu kan dibandingkan provinsi yang lain ya. Walaupun IPM kita masih tataran menengah ya, indeks pembangunan manusia kita, tetapi ya itu apa namanya masih menunjukkan sesuatu hal yang harus kita syukuri gitu. Secara apa namanya secara nasional nilai IPM kita masih bagus lah gitu kan. Jadi oleh karena itu tadi ya saya mengharapkan ke depannya kita tetap berikan optimisme kepada masyarakat dalam berusaha, dalam berekonomi gitu. Nah, itu didukung juga dengan media gitu kan. Nah, media dengan media sosial, dengan media cetak gitu kan, media yang saat ini tentu saja cepat sekali berita-berita yang hoax dan lain-lain Tersebar nah, Pak. tersebar yang kadang-kadang tidak memberikan nilai positif, malah menimbulkan nilai negatif dalam artian menyebabkan kita menjadi punya kekhawatiran tinggi gitu. Orang bekerja tidak plong, tidak optimis itu berbeda dengan orang yang bekerja secara optimis gitu ya. Iya, betul. Nah, saya kira itu. Oke. Nah, mungkin ini saja ya Pak perbincangan kita yang hangat pada kali ini dan terima kasih Bapak atas kesempatan juga waktunya. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, and share konten ini dan juga yang belum subscribe nyalakan dan tekan tombol lonceng sekarang juga karena masih banyak konten-konten lainnya di ULM Channel. Oke, karena kita sudah selesai ya Pak. Saya Usatun Hasanah pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.